jumpa lagi bersama saya Ferry Shihab di channel Learning Math. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya, tentunya di channel ini untuk sama-sama belajar tentang matematika. Di video sebelumnya, saya sudah membahas soal prediksi UTBK 2020 tentang fungsi, beserta contoh soal bayangannya. Buat teman-teman yang belum sempat menonton videonya, teman-teman bisa cek dulu videonya di link di atas ya. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, yuk dukung channel ini dengan cara apa? Subscribe channel ini, kemudian nyalakan bel notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal prediksi UTBK 2020. Seperti apa soal prediksinya? Yuk kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Nomor 2. Daerah yang berwarna hitam menyatakan himpunan apa? Yuk kita langsung saja cek pembahasannya. Nah, sebelum kita selesaikan soal ini, kita beri angka dulu untuk setiap daerah. Misalkan seperti ini. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, penomorannya bebas ya, gimana teman-teman. Nah, setelah ini kita langsung cek opsi saja. Perhatikan opsi yang A. Di sini katanya apa? A irisan B gabung A irisan C. Nah, kalau kita ingin menentukan irisannya, berarti cari daerah yang masuk ke A dan ke B. Ya, di sini. Mana sih daerah yang masuk ke A dan juga masuk ke B? Berarti daerahnya ini sama ini kan ya, 3 dan 4. Berarti A irisan B-nya 3 dan 4. Kemudian A irisan C, cari daerah yang masuk ke A dan C. Daerah yang masuk ke A dan masuk ke C. Berarti ini, 4 saja. Kemudian karena ini gabungan, kalau gabungan berarti ini kita tulis semua. Kalau misalkan ada angka yang kesebut 2 kali, tetap kita tulisnya cuma 1 kali aja. Sehingga hasilnya 3 sama 4. Sekarang kita perhatikan di sini, apakah daerah yang hitam ini dia adalah daerah dengan nomor 3 dan 4? Nah, bukan ya. Karena bukan, berarti opsi yang A salah. Kita coret dulu. Kemudian kita cek opsi yang B. Opsi B katanya A gabung C dikurangi B iris C. Nah, A gabung C berarti tulis semua angka yang ada di A dan di C ya. Di A dan di C. Berarti yang ada di A-nya 2, 3, 4, C-nya 4, 5, 6. Berarti tulis semua 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian B irisan C. B irisan C artinya cari daerah yang ada di B dan juga ada di C. Berarti 4 dan 5. Nah, ini 4 dan 5. Kemudian ini dikurangi. Kalau dikurangi caranya gimana? Caranya gini, kalau dikurangi, perhatikan angka-angka yang ada di sini. 2, 3, 4, 5, 6. Dikurangi 4, 5. Artinya apa? Angka 4 dan 5 yang ada di sini kita buang. Sehingga hasilnya tinggal 2, 3, dan 6. Sekarang, apakah daerah yang hitam ini, dia adalah daerah yang bernomor 2, 3, dan 6? Bukan kan? Karena bukan, ini yang B juga salah. Kemudian yang C, kita cek opsinya. A dikurangi C, digabung B tambah C. A kurang C, artinya apa? Cari daerah di A ya, yang tidak masuk ke C. Nah, yang masuk ke C-nya kan 4, berarti yang tidak masuk ke C-nya 2 dan 3. Berarti A kurang C-nya adalah 2 dan 3. Kemudian B tambah C. Kalau B tambah C artinya apa? Tulis semua angka yang ada di B dan di C, tapi irisannya nggak usah ditulis. Berarti di sini 1, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi karena 4 dan 5 ini masuk ke B dan juga masuk ke C, jadi 4 dan 5-nya ini nggak usah ditulis. Sehingga yang kita dapatkan 1, 3, 6, dan 7. Seperti ini. Kemudian karena ini gabungan, kalau gabungan kita tulis semua angka yang ada di sini dan angka yang ada di sini. Kalau angkanya tadi kesebut 2 kali, berarti tetap kita nulisnya cuma sekali aja. Sehingga hasilnya 1, 2, 3, 6, dan 7. Apakah daerah yang hitam ini adalah daerah dengan nomor 1, 2, 3, 6, dan 7? Bukan kan? Berarti opsi yang C juga salah. Kita coret. Kemudian opsi yang D, A iris C ditambah B iris C. A iris C berarti cari daerah yang masuk ke A dan masuk ke C. Berarti ini daerahnya nomor 4 saja. Kemudian B iris C, cari daerah yang masuk ke B dan masuk ke C. Yang masuk ke B dan masuk ke C, berarti 4 dan 5. Kemudian kalau tambah tadi gimana? Ini dan ini digabung, tapi irisannya nggak usah diambil. Berarti
yang kita ambil hanya 5 saja. Sekarang daerah yang berwarna hitam ini apakah daerah dengan nomor 5? Bukan juga. Berarti yang D juga salah. Berarti untuk soal ini kan auto jawabannya E ya. Tapi kita cek juga yang E, jangan-jangan ini juga salah. Yang E, A gabung B diiris A iris C ya. A gabung B, berarti tulis semua angka yang ada di A, di B, di A dan di B. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7. Itu A gabung B-nya, A iris C, berarti cari daerah yang masuk ke A dan masuk ke C. Berarti ini 4 saja. Nah, karena ini irisan, artinya apa? Cari angka yang sama yang ada di sini dan juga ada di sini. Berarti siapa? 4. Nah, berarti daerah yang berwarna hitam ini adalah daerah dengan nomor 4 ya. Berarti yang E betul. Oke teman-teman, soal tentang himpunan ini juga dia muncul di UTBK tahun lalu. Nah teman-teman perlu kuatin konsep tentang himpunan ini. Kalau misalnya teman-teman bingung tentang konsepnya, teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya ini tentang himpunan. Nah bisa cek ya linknya di atas. Nanti teman-teman bisa cek dan bisa dipelajari. Dan tolong ini diperkuat. Saya khawatir nanti soal ini juga muncul lagi di UTBK tahun ini. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 3, hasil pembagian 2x min y per 2 oleh y min 3x per 3 adalah apa? Nah, di soal UTBK tahun lalu, ini ada soal tentang aljabar ya. Kalau misalnya tentang aljabar ini pasti nggak akan lepas dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian ya. Tapi yang jelas, saya percaya teman-teman kalau misalnya untuk soal seperti ini, sepertinya teman-teman bisa ya. Jadi ini nggak usah ada contoh bayangan ya seperti nomor 1. Langsung saja yuk kita simak penyelesaiannya. Di sini katanya 2x min y per 2 dibagi y min 3x per 3 ya. Kalau misalkan ini dibagi berarti kan bisa kita ubah jadi perkalian ya. Tapi kalau diubah jadi perkalian ini pecahannya jadi dibalik nih. Sehingga kita punya 2x min y per 2 dikali, nah ini dibalik 3 per y min 3x. Nah yang atas ini 2x min y tinggal dikalikan saja dengan 3. 2x dikali 3 berarti jadi 6x, min y kali 3 jadi min 3y. Nah yang bawah juga dikalikan, tapi ini cuma ditulis aja 2 dikali y min 3x ya, nggak usah dikalikan ke dalam. Kenapa? Supaya jawabannya ada di opsi gitu. Nah ini sekarang jawabannya udah ada di opsi yang ini ya, sama ya. Nah berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang D. Nomor 4, pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah apa? Nah, di nomor 4 ini kita punya soal tentang pertidaksamaan ya. Di tahun lalu, ini juga muncul soal tentang pertidaksamaan. Tapi pertidaksamaannya itu adalah pertidaksamaan bentuk linier. Nah, jadi untuk sekarang teman-teman yang harus dikuatin adalah pertidaksamaan, baik itu pertidaksamaan linier, pertidaksamaan kuadrat, maupun gabungannya, pertidaksamaan linier dengan kuadrat. Nah, di sini saya coba membuat soal yang pertidaksamaan bentuk kuadrat ya. Yuk kita langsung cek penyelesaiannya seperti apa. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, daerah yang berwarna putih ini dia bentuknya adalah lingkaran. Kita perlu tahu dulu bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu adalah persamaan yang bentuk umumnya itu seperti ini ya. Ini persamaan lingkaran x min h dikuadratkan ditambah y min k dikuadratkan sama dengan r kuadrat. Di sini h sama k-nya adalah pusat lingkarannya, R-nya adalah jari-jari lingkarannya. Kalau kita perhatikan di gambar ini, pusat lingkarannya adalah di sini, di titik 0,0. Sehingga H dan K-nya bisa diganti dengan 0. Kemudian di sini jari-jari lingkarannya adalah 2 ya. R-nya nanti diganti jadi 2. Sehingga untuk gambar ini persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kemudian perhatikan di sini, karena di sini garisnya putus-putus, maka kita kalau misalnya kita perhatikan opsi ya, jangan pilih opsi yang ada tanda sama dengannya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Lihat opsi B. Di opsi B ini kan ada tanda sama dengannya. Kemudian di opsi D juga ini ada tanda sama dengannya. Berarti ini yang opsi B dengan opsi D udah auto salah ini. Nah sekarang kita lihat lagi. Di sini kan yang mau kita cari pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir. Daerah yang diarsirnya ternyata dia berada di luar lingkaran. Kalau daerah yang diarsirnya berada di luar lingkaran, berarti yang kita pilih tandanya harus lebih besar. Tapi kalau misalkan daerah yang diarsirnya ada di dalam lingkarannya, maka pertidaksamaannya adalah yang lebih kecil. Berarti untuk soal ini, karena daerah yang diarsirnya adalah di luar lingkaran, maka persamaan ini kita ubah jadi pertidaksamaan dengan bentuk seperti ini.
X kuadrat plus Y kuadrat lebih besar dari 4. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang E. Nomor 5. Yuk kita perhatikan soal nomor 5 berikut. Di soal nomor 5 katanya, yuk kita baca dulu soalnya ya. If the operation, nah ini apa ya? Operasinya ya bulat Pak ya. Ini namanya bulat, katanya is defined. Nah ini definisi operasinya. Then what is the value? Nah, yang mau kita cari nilai dari ini. Oke, gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman perhatikan kembali ya apa yang disampaikan oleh panitia LTMPT di konferensi pers melalui YouTube beberapa waktu yang lalu. Di sana yang saya tangkap mungkin ada soal TPS kuantitatif yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, tapi ini saya juga kurang tahu apakah nanti beneran ada atau enggak. Tapi yang jelas di sini juga saya mempersiapkan soalnya. Yang jelas di UTBK tahun lalu ada juga soal yang tipenya seperti ini. Ini apa ya? Operasi aljabar biasa sih. Tapi kan biasanya kita kalau misalnya ngomongin aljabar tuh taunya cuma penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Nah, di sini ada operasi baru. Ini simbolnya itu yang ini, buletan ini. Nah, ini saya juga nggak tahu buletan ini disebutnya apa. Tapi ya itu adalah operasi baru. Kalau misalkan kita punya dua angka yang dioperasikan oleh simbol ini, maka aturannya tuh seperti ini. Nah, biar lebih jelasnya yuk kita langsung saja cek pembahasannya ya. Pertama yang harus kita cari adalah yang ini, yang dikurungin dulu. Berarti yang mau kita cari adalah 6 bulatan 3 ini. Berarti kalau 6 bulatan 3, nah ini definisinya seperti ini. Artinya si X di sini siapa? X-nya 6. Y di sini siapa? 3 ya. Berarti ganti X-nya jadi 6, Y-nya jadi 3 di sini. Sehingga ini kita ubah jadi berapa? 6 kali 3. Ini kali. Yang bawah 6 kurangi 3. 6 kali 3, 18. 18 dibagi 3. Hasilnya 6. Berarti sekarang yang ini hasilnya jadi 6. Sekarang kita tinggal nyari 5 bulatan 6 gitu ya. Yang mau kita cari adalah 5 bulatan 6. Masukin lagi ke sini. Berarti ganti X-nya dengan 5. Ganti Y-nya dengan 6. Berarti yang atas jadi 5 kali 6. Yang bawah 5 kurangi 6. 5 kali 6-nya 30 dibagi min 1. Berarti hasilnya min 30. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang B. Nomor 6. Yuk kita perhatikan soal nomor 6 berikut. Di sini katanya, given the figure below, what is the measure of? Nah, ini kalau kita terjemahkan ya, ini katanya perhatikan gambar berikut. Yang ditanya adalah, berapakah besar sudut dari EAD? Nah, itu maksudnya. Yuk kita lihat saja pembahasannya. Yang jelas di sini, kalau kita perhatikan di gambar ya, sudut si EAD ini, dia bertolak belakang dengan sudut si GAB ya, atau BAG. Berarti dia besarnya sama. Di sini saya tulis nih, sudut EAD-nya sama dengan sudut BAG, berarti sama dengan X plus 20. Kemudian karena di sini siku-siku, berarti FAD juga siku-siku. Artinya FAD-nya besarnya 90 derajat. Sudut FAD sendiri, ini kalau kita pecah, sama aja dengan sudut FAE ya, ditambah EAD. Nah ini saya pecah aja, jadi FAE ditambah EAD hasilnya 90 derajat. Sudut FAE-nya sendiri ini, X, ini kita ganti jadi X. Kemudian EAD-nya yang tadi, ini, X plus 20, hasilnya 90 derajat. Yang ini X tambah X-nya jadi 2X, ini 20-nya pindah ke kanan, jadi 70. Sehingga kita punya 2X sama dengan 70, dan X-nya sendiri berarti 35. Ini tinggal dibagi 2. Sekarang yang mau dicari adalah, tadi apa? Besar sudut EAD. EAD itu yang ini. Berarti EAD itu adalah X plus 20. Nah, berarti sekarang tinggal masukkan saja X-nya 35 ke sini. Berarti hasilnya jadi 55 derajat. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang C. Oke, di nomor 6 ini kita punya soal tentang geometri yang berhubungan dengan sudut-sudut ya. Nah ini materi, kalau dulu saya belajarnya waktu SMP, nah ini juga saya yakin teman-teman sudah bisa untuk soal-soal ini ya. Teman-teman perlu ingat saja kayak sudut bertolak belakang, misalkan terus berseberangan, baik itu di luar maupun di dalam gitu ya. Dalam berseberangan, luar berseberangan, seperti itu, untuk mempermudah saja. Nah kalau misalnya teman-teman sudah tahu konsep seperti itu, saya yakin dan percaya teman-teman pasti bisa untuk menjawab soal-soal yang tipenya seperti ini. Yuk kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Nomor 7. Perhatikan soal nomor 7 berikut.
Di soal nomor 7 ini katanya kita harus find the area of shade region. Nah, artinya kita harus mencari luas daerah ya. Area itu maksudnya luas daerah dari daerah yang ini, yang diarsir. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan ini, gambarnya ini persegi ya. Berarti kalau kita ingin mencari luas daerah yang diarsir ini sama aja kayak luas persegi total dikurangi luas yang putih-putih ini. Ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini kan seperempat lingkaran, ini juga seperempat lingkaran. Kalau ditambahin jadi setengah lingkaran, ditambah setengah lingkaran, berarti sama aja satu lingkaran ya. Berarti luas daerah yang diarsir ini bisa kita tulis jadi apa? Luas persegi dikurangi luas lingkaran. Luas perseginya berapa? Di sini panjang sisinya 28, berarti luas perseginya sisi kali sisi, atau S kuadrat, berarti jadi 28 kuadrat, dikurangi luas lingkaran. Luas lingkaran itu Vx kuadrat. V-nya berarti 22/7, R-nya di sini jari-jarinya 14 kuadrat. Nah, untuk menghitung soal yang seperti ini, kalau misalnya teman-teman gak mau pakai kalkulator, yang jelas nggak akan pakai kalkulator ya, karena ini lagi ujian gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa menggunakan manipulasi aljabar sederhana. Caranya seperti ini, biar kita bisa menghitung tanpa kalkulator ya. Jadi si 28-nya ini saya pecah, jadi 14 kali 2. Yang ini ditulis ulang saja. Kemudian ini kalau kita kuadratkan, berarti kan hasilnya jadi, ini 2 kuadratnya 4, ini 14 kuadratnya ditulis aja 14 kuadrat. Kemudian di sini karena 14 kuadratnya sama, ini bisa kita faktorkan, sehingga yang tersisa 4 sama 22/7. Berarti 4 kurangi 22/7 dikali 14 kuadrat. Nah, kemudian yang ini kita samakan penyebut, jadi per 7 ya, yang ini dikali 7 jadi 28. Kurangi 22/7, 14 kuadratnya saya pecah aja jadi 14 kali 14. 28 kurangi 22 berarti ini jadi 6. Kemudian 14 dibagi 7-nya 2. Yang ini masih ada 14-nya satu lagi. Nah, ini tinggal dikalikan saja ya, 6 kali 2, 12 dikali 14. Nah, ini kita cek dulu aja belakangnya, 2 kali 4, 8. Berarti cari yang belakangnya 8. Di opsi yang belakangnya 8 itu bisa D, bisa E. Nah, ini dikira-kira aja nih. Ini kan 14 ya. Ini katakanlah 10. 14 kali 10, 140. Nah, berarti jawabannya nggak mungkin yang E ya. Ini udah 200. Ini kan tadi 100-an. 14 kali 10, 140. Berarti ini jawabannya adalah yang D ya, 168. Nah, ini juga nomor 7 juga di tahun lalu juga ada ya di soal UTBK ngomongin tentang bangun datar yang berhubungan dengan luas. Nah, berarti teman-teman harus ingat lagi apa itu tentang luas persegi, luas lingkaran, luas segitiga, luas trapesium, luas layang-layang. Nah, karena kita nggak tahu, mungkin saja untuk tahun ini juga bangunnya itu yang tadi saya sebutkan ya, salah satu di antara mereka khawatirnya keluar lagi. Jadi teman-teman wajib banget ingat kembali materi tentang bangun datar. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan soal nomor 8 berikut. Yuk kita baca dulu soalnya. Di sini katanya jam kerja di suatu perusahaan berkurang dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu tanpa ada pengurangan gaji. Jika seorang pegawai dibayar Rp90.000 per jam, maka gaji pegawai tersebut per jam setelah jam kerjanya berkurang adalah berapa? Nah, nomor 8 ini adalah soal tentang aritmatika sosial. Nah, kalau aritmatika sosial ini biasanya ada kaitannya dengan soal cerita. Konsep yang tidak lepas dari materi ini biasanya apa? Substitusi, eliminasi. Nah, caranya cuma 2 itu aja biasanya, substitusi kalau enggak eliminasi. Nah, teman-teman juga pasti udah bisa ya kalau misalkan materinya itu. Jadi di sini saya hanya membuat contoh soalnya saja. Yuk kita cek pembahasannya nomor 8 ini. Pertama di sini katanya apa? Karena awalnya jam kerjanya itu adalah 40 jam ya. Dia dia dibayar 90.000 per jamnya. Berarti sebenarnya gaji yang diterima oleh karyawan itu berapa? Berarti tinggal 40 ya dikali 90.000. 40 dikali 90.000 ini hasilnya jadi 3.600.000. Kemudian di sini ada pengurangan jam kerja menjadi 36 jam per minggu. Tapi di sini tanpa ada pengurangan gaji. Artinya apa? Gajinya tetap 3.600.000. Tapi sekarang jam kerjanya jadi 36 jam. Berarti sebenarnya untuk yang sekarang itu si karyawannya itu dibayar berapa sih per jamnya? Nah, ini caranya gampang banget. Si gaji ini, si 3.600.000 ini tinggal dibagi saja jam kerjanya sekarang 36. Nah, ini tinggal dibagi, hasilnya jadi 100.000 per jam.
Maka jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang E. Perhatikan soal nomor 9 berikut. Yuk kita baca dulu soalnya. Di sini katanya, a coach soccer team has X women and Y men on the team. If 4 women and 2 men are added to the team is selected at random to serve as team captain, then the probability that the team captain will be a woman be represented as apa gitu ya. Oke, yuk kita artiin dulu maksudnya apa. Di sini ada kata-kata apa? A coach soccer team. Nah ini teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak paham kalimat ini ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya apa? Ini tim sepak bola gitu ya. Ya anggap aja ini tim sepak bola. Tapi sebenarnya a coach soccer team itu adalah tim sepak bola biasanya di perkuliahan. Tapi ini tim khusus perempuan begitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak ngerti ya udah anggap aja tim sepak bola. Tim ini katanya dia mempunyai perempuannya ada sebanyak X dan laki-lakinya ada sebanyak Y katanya ya di timnya. Terus sekarang katanya 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki ditambahkan ke tim. Kemudian dipilih at random itu artinya secara acak ya untuk dijadikan sebagai tim kaptennya. Di sini yang ditanya adalah probability. Probability itu artinya peluang. Yang ditanya adalah peluang bahwa kapten tim yang terpilih itu adalah perempuan. Nah, ini apa? Yuk kita cek pembahasannya. Di sini karena yang mau dicari adalah peluang kapten tim yang terpilihnya adalah perempuan. Yang namanya peluang itu kan cara mencarinya adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Berarti sekarang perempuannya ada berapa sih? Di sini kan asalnya perempuannya ada sebanyak X, kemudian ditambahkan 4 orang perempuan. Berarti sekarang jumlah perempuannya adalah X plus 4. Kemudian jumlah orang di timnya ada berapa? Di sini X-nya perempuannya ada sebanyak X, kemudian Y-nya ada sebanyak laki-lakinya ada sebanyak Y, kemudian ditambahkan 4 perempuan dan 2 orang laki-laki. Berarti nambah 6. Berarti sekarang jumlah orang di timnya ada sebanyak X ditambah Y ditambah 6. Karena di sini yang mau kita cari adalah peluang kapten tim yang terpilihnya itu adalah perempuan, berarti sekarang untuk nyari peluangnya adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Berarti sekarang tinggal ini aja, X plus 4 dibagi X plus Y plus 6. Nah ini udah jadi jawabannya nih. Ini peluangnya sederhana ya. Jadi ini jawabannya adalah yang A berarti. Nomor 10. Perhatikan soal nomor 10 berikut. Yuk kita baca dulu soalnya. Di sini katanya ada 10 buah bola lampu dengan 3 diantaranya rusak. Andi akan mengambil 1 buah bola lampu tanpa pengembalian. Jika ia mendapatkan lampu yang rusak, maka ia akan mengambil 1 lampu lagi. Demikian seterusnya sampai ia berhasil mendapatkan bola lampu yang tidak rusak. Peluang terambilnya bola lampu yang tidak rusak pada pengambilan ketiga adalah berapa? Yuk kita cek penyelesaiannya. Yang jelas di sini katanya pertanyaannya peluang terambilnya bola lampu yang tidak rusak pada pengambilan ketiga ya. Berarti yuk sekarang kita bikin tempatnya dulu 3 tempat. Ketika kita ngambil di sini siapa Andi ya? Ketika si Andi ngambil bola pertama kali, maka di sini bola yang diambilnya itu adalah bola yang rusak begitu ya. Karena di sini yang tidak rusaknya dia terambilnya pas pengambilan ketiga. Sehingga di pengambilan pertama ini pasti bola yang terambilnya rusak. Pertanyaannya, ada berapa buah bola yang rusak? Di sini bola yang rusaknya ada 3. Maka peluangnya itu adalah 3/10 karena total lampunya ada 10. Kemudian di sini karena tanpa pengembalian ya. Sekarang karena tanpa pengembalian artinya bola lampu yang rusak tadi yang udah diambil di sini tidak dikembalikan lagi ke dalam wadah. Sekarang bolanya tinggal 9 berarti. Terus si Andi dia ngambil lagi bola lampu di sini. Kemudian yang terambil harus yang rusak. Berarti sekarang yang rusaknya tinggal berapa? Tinggal 2. Berarti 2/9. Karena tadi bola lampunya sudah berkurang 1. Kemudian pas pengambilan ketiga ternyata dia berhasil mengambil bola lampu yang tidak rusak. Bola lampu yang tidak rusaknya ada berapa banyak? Ada 7. Per berapa? Per 8. Kenapa? Karena bola yang rusak yang tadi di pengambilan kedua tidak dikembalikan lagi ke tempatnya. Sehingga sekarang sisanya tinggal 7/8. Tinggal 8 lampunya. Nah ini biar gampang ini kita perkecil dulu ya. 3 sama 9-nya kita coret nih. Jadi 1/3. Kemudian 2/8-nya juga kita coret. Ini jadi 1/4. Nah ini tinggal dikalikan saja peluangnya. Berarti ini jadi 1/10.
ini jadi 1/3, ini jadi 7/4. Nah, ini tinggal dikalikan 7/120. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang A. Oke, nomor 10 ini adalah soal tentang peluang. Tadi juga nomor 9 adalah soal tentang peluang. Meskipun peluang yang saya bahas di soal ini adalah contoh peluang yang sederhana, namun teman-teman perlu menguatkan lagi materi tentang peluang. Mulai dari apa? Aturan penjumlahan, aturan perkalian, kemudian apa? Permutasi, kombinasi, ya, peluang saling bebas, saling lepas. Ini juga teman-teman harus kuatin lagi konsepnya. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu nih soal peluang yang akan keluar nanti di UTBK itu seperti apa. Jadi teman-teman harus memantapkan materi lagi tentang peluangnya. Kalau teman-teman mau belajar materi tentang peluang, teman-teman bisa cek juga video saya tentang peluang. Ini ya, linknya saya sertakan di atas nih, silahkan dipelajari lagi. Mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa, teman-teman juga bisa menguasai materi tentang peluang ini.